Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kawula Alit 22 Nostalgia STM. Kisah kasih di sekolah, solidaritas tanpa batas. Oke. Kali ini saya bersama Yola kapal Mas Lila kapal perintis. Nah, dulunya itu gimana Mas? dulu apa? Waktu pertama kali masuk kapal, kok kepengen masuk kapal? Sebenarnya pengen masuk itu STM 5. STM 5 dulu. Keinginan pertama. Karena apa? Ya karena teman-teman dari SMP itu pada rekomen ke situ. Masa pada banyak yang mau masuk ke situ. Pengennya kan bareng lagi sama teman SMP. Tapi di sisi keluarga itu dari pihak Om sama Pak D itu dari SMK 10 terus direkomendasikan ke SMK 10 aja yang lebih dekat dari rumah di saat itu. Tapi kalau dari orang tua STM 10 itu gimana? Terkenal tawurannya atau gimana dulu? Kalau sebelum saya masuk, orang tua tidak tahu sama sekali masalah STM yang suka tawuran itu STM mana. Justru malah STM 5 yang orang tua saya tahu kalau sering tawuran. Lah waktu kelas 1 itu gimana? Kisah paling sedih atau penataran yang sangat bahaya, membahayakan nyawa itu ada nggak? Kalau penataran pertama itu waktu di Taman KB itu disebutnya tragedi apa tuh, jalan apa itu Pak? Ya tragedi apa lupa. Itu masih pakai seragam SMP semua, ditatar sama kakak kelas. Terus banyak yang ketangkap. Itu gimana, gedor atau gimana? Gedor. Gedor STM mana? STM sensor lah, nggak perlu disebut Nggak lah. perlu disebut. Nah itu membahayakan sekali waktu itu. Kalau dibilang membahayakan sih tidak ada bahayanya sama sekali ya Mas. Orang itu cuma lewat, ya gimana tuh dulu waktu tawurannya anak STM, cuman dulu belum tahu yang namanya Sajam. Itu masih marak-maraknya gear batu gitu pokoknya. Itu cuma lempar jumroh tuh. Oh, berarti masih tawuran jarak jauh itu dulu. Enggak, justru mereka enggak ada yang keluar. Keluar pas kita udah jalan lagi itu baru pada keluar semua. Lah, waktu pindah perintis itu waktu kelas berapa, Mas? Ya di SMK 10 itu kan 1,5 semester. Kelas 1 udah naik kelas. Terus tengah semester itu saya ada, ya mau disebut intimidasi dari guru, itu bukan intimidasi, cuma ini saya sebut saja alasannya kalau kenapa saya keluar dari SMK 10 terus memutuskan pindah ke perintis. Itu saya ada guru yang bilang kalau saya sekolah di SMK 10 lagi, nerusin di SMK 10 lagi, terancam tidak naik kelas. Ya sebenarnya kalau zaman saya itu kan SMK negeri tidak boleh mengeluarkan siswa. Iya. Ya makanya itu diserahin surat pengunduran diri. Kalau saya masih sekolah di situ, Maaf tadi ada gangguan sedikit. ya. Nah itu ceritanya gimana kok bisa diintimidasi sama guru? Ya. Ada kasus toh pastinya. Ya itu bukan, kalau disebut intimidasi kan nggak sopan. Kalau kita nyebut guru mengintimidasi murid itu kan sebenarnya nggak baik. Iya. Ya kita nyebutnya bukan suatu intimidasi, tapi suatu syarat lah buat kita bisa lanjut sekolah lagi di sekolah lain gitu. Jadi kan sama saja dikeluarkan secara paksa itu. Ya kalau ada paksaan ada, cuma kan dikeluarkan secara halus. Iya. Dengan cara memaksa yang baik. Intinya harus dikeluarkan gitu sebenarnya. Tapi kasusnya itu loh, kasus apa itu waktu itu? Kalau di saat itu kasus itu STM juga.
kasus STM 3 itu ngandangin atau gimana? Padahal sebelum pihak kami ke SMP 3 itu saya udah dapat bocoran dari temen yang sekolah di SMP 3. Itu kalau apa, pokoknya kalau gedor STM 3 itu jangan dari depan, ada CCTV-nya. Iya. Dari belakang aja. Oke, dari belakang. Nah ternyata yang dari belakang malah CCTV-nya yang itu, yang depan katanya malah ada itu. Berarti itu kena prank kamu. Iya. Kamu kena prank. Ya saya sama teman-teman kena prank ternyata. Tapi kenapa kok percaya begitu saja sama temen nih? Ya karena saya udah deket sama dia, terus juga dia juga tidak tahu kalau yang aktif itu malah yang belakang. Iya. Tapi itu teman baik itu. Udah. Tapi itu teman baik Mas. Iya teman, ya tidak terlalu deket, tidak terlalu pokoknya kenal baik. Teman STM apa SMP? Ya kenal karena sering silaturahmi gitu loh. Dulu sama STM 3 itu pernah satu wadah. wadah VOC itu ya dulu. VOC itu sebelum SMK 10 kapal memutuskan untuk independen. Nah itu kenapa Mas? Kok bisa independen itu loh? Kapal memutuskan untuk independen itu kenapa? Itu pas independen itu waktu aku awal kelas 1 apa udah enggak naik kelas itu aku lupa. Pokoknya yang menganggap kalau VOC Semarang itu pakai nama kapal buat gede nama VOC. Berarti numpang tenar gitu yang lain-lain. Soalnya kan kalau kita silaturahmi ke Magelang, ke Boyolali, Salatiga, itu yang paling banyak itu pasti kapal. Nah kita anggapnya kapal cuma dibikin bacok lah istilahnya, bikin bacok sama VOC Semarangan buat tameng. Tapi kalau dulu di Semarang itu tawuran al itu ada nggak antara VOC al sama Voltavia al? Kalau pengalaman saya di SMK 10 itu tidak pernah. Nggak pernah. Yang ada kapal, murni kapal, hewan selalu pasti Gabungan. gabungan. Nah kalau STM yang ditakuti? Kalau STM yang ditakuti, kalau menurut saya tidak perlu ada yang ditakuti. Kenapa Mas? Ya bukannya saya merendahkan STM lain, karena semua STM itu Sama-sama manusia. sama-sama manusia, sama ya intinya sejajar. Kita tidak perlu takut sama siapapun. Bahkan yang kita anggap STM muridnya dikit, namanya lemah, pokoknya namanya rendah lah di bawah sekolah kita. STM besar ya? Nah yang kita STM besar, pokoknya yang namanya di bawah itu, kita pun nggak nganggap remeh mereka. Iya nggak boleh gitu. Karena kalau kita anggap remeh, kita jadi takabur, takutnya kalau kenapa. Terkadang ya STM yang muridnya sedikit malah lebih brutal terkadang. Justru malah lebih brutal. Ya karena kebebasan berekspresi mereka di sekolahnya kan, kita juga nggak tahu mereka di sekolahnya seperti apa. Kan kalau kita di sekolah negeri itu kan pasti kita harus menuruti peraturan sekolah. Peraturannya ketat sekali. Sangat ketat. Contohnya nggak naik kelas, dipindahkan dari sekolah. Nggak dibahas yang itu. Tapi momen-momen paling asik itu waktu STM itu gimana Mas? Momen yang paling asik Mabuk bareng. Oh tiap hari itu. Itu harus itu mabuk bareng. Kewajiban di STM, dan pulang pun enggak pernah itu waktu matahari masih ada. Iya. Pasti matahari udah ada. Udah tukeran sama posisinya sama bulan itu udah. Saya tiap hari minum. Uang habis, minum habis, jalan. Cari uang. Dulu cari uangnya gimana caranya? Serkileran antara teman-teman sekolah atau ngerampok atau gimana dulunya? Kalau dulu di zaman saya itu buat sasaran ya, pokoknya buat sasaran untuk itu ya di daerah Mugas, Taman KB itu kan yang ada SMK
sebelah, Iya. pihak sebelah juga kan. Nah, kita sering nyari duit di situ. Itu pulang dapat duit beli minum Buat bareng-bareng gitu. bareng-bareng. Tidak pernah dipakai sendiri, tidak pernah buat pribadi, itu tidak pernah langsung. Pokoknya gimana caranya kita bisa pulang malam. Iya, saya sendiri juga kadang bingung. Waktu STM ini punya uang sebanyak itu uang dari mana itu loh. Kalau buat apa itu? Contohnya kayak nyambut STM lain. Oh, kalau masalah itu kan kita harus paham lah. Kalau itu pasti kan Udah jadi kewajiban. dari anak-anak sekolah pun juga pasti udah tahu semua itu dananya dari mana. Kita muter antar kelas. Kami muter antar kelas, ya dapat berapa, nanti pasti ada yang nambahin lagi. Tapi ada nggak Mas yang misalnya tombok lah ibaratnya, Kalau pengalaman saya di situ tidak pernah. tombok jual apa HP sendiri, jual Oh. motor atau nggadein. Nggak sampai cuma ada motor, ada paling helm. Paling helm. Kan dulu pernah kalau kurang uang kan ibaratnya malu ya, kasihan ibaratnya saudara dari jauh datang masa dikasih cuma segitu. Oh, pernah juga udah merasa kekurangan, tapi tamu nggak tahu kalau kita itu Udah nggak ada uang. kosong. Ya. Kita udah ada uang. Terus dari pihak kami ada yang jalan keluar nyari itu, nyari uang. Nyari pinjaman atau Ya. gimana? Enggak. Ya itu ke sekolah lain, Merampok. ya intinya nodong-nodong gitulah. Berarti ada tim-tim tersendiri ya waktu STM itu. Kalau disebutin sendiri itu udah ada, itu cuma buat yang nekat lah. Kalau waktu STM itu pernah nggak luka-luka karena musuh, mungkin dibacok atau diapain? Kalau dibacok sih tidak pernah, soalnya tidak ada yang bawa sajam pun tidak berani paling depan. Paling cuma nakut-nakutin gitu. Tapi kan setelah lulus itu loh Mas, setelah angkatan 2017 ya, 2017 itu lulus kan semakin ganas tuh anak-anak STM pakai sajam semua. Terkadang gear aja nggak dipakai. Itu gimana menurut pendapat Mas Yola? Ya, kalau saya pribadi, tawuran itu bukan buat ajang saling membunuh. Tawuran itu kalau mau saya pribadi, tawuran cuma buat ajang cari nama dong. Maksudnya buat naikin nama sekolahan kita. Jadi, oh ini loh di Semarang STM-nya ini. Oh ini loh di Magelang STM-nya ini, di Salatiga STM-nya ini. Jadi cuma buat gitu aja. Jadi kalau buat mau saling membunuh itu bahkan tidak ada pemikiran seperti itu. Mungkin kalau membunuh itu secara gimana? Mungkin kesetanan orangnya. Itu kan udah masuk kriminal, mungkin karena dia mabuk. Satu, dia mabuk. Dua, juga karena ambisius. Pasti ambisius kalau tawuran itu. Cari nama gitu. Nah, kan soalnya kalau kita tawuran itu, kalau saya mikirnya kalau enggak menang ya luka. Saya tidak mikir kalah sama sekali. Berarti pantang pulang sebelum menang dulunya, gitu. Tapi pernah sekali ya saya kena belakang kepala, Bocor itu. bocor. Itu kejadian habis ngedor SMK tetangga. Ya. Itu sensor aja sebut sekolah. Sensor, nanti takut baper. Jangan baper ya guys. Itu habis ngedor situ, itu memang kami gabung sama SMK Perintis. Dan itu benar-benar saya udah situ, saya udah dalam arti emosi, benar-benar emosi karena ada korban di kami cewek. Ya. Cewek dilukain. Bukan dilukai, masa kita gangguin cowok, gangguin cewek sekolah lain gitu kan, sampai mau dipukul bambu katanya gitu. Itu waktu lulusan atau gimana? Enggak. Waktu pas saya kelas 1 situ.
itu gabung sama Perintis kebetulan ada yang turun, terus kami betul setelah itu sampai 3 poin pakai bom molotov juga, padahal ada yang bawa bom molotov. Terus udah lewat sekolah, kita lagi niatnya kita mau balik lagi ke sekolah lagi. Iya. Tiba-tiba mereka udah datang banyak dari depan, kita pakai motor semua, udah ada yang nerobos, ada yang balik arah. Nah saya kan pakai motor temen yang saya bonceng lari, ini kan saya diem, jadi posisi di situ cuma saya sama teman saya, namanya Goreng, panggilannya Goreng. Itu dia di seberang, dia juga kena, tapi tidak tahu diapain. Itu di jalur lawanan sama SMK tetangga itu cuma saya tuh sendiri. Jadi bener-bener saya dikepung. Jadi saya SMK mereka ngejar yang pada lari, posisi itu saya masih di situ, Di tengah itu. masih di tengah. Itu sendirian, tidak ada siapa-siapa. Terus saya ribut, di situ ribut, dia tunjuk-tunjukkan terus. Biasalah, ASTM Sementulu lempar batu, lempar sumroh. Nah disitu yang mikir, ini kalau saya terusin nanti tambah parah. Batu kayak hujan batu. Iya. Terus saya lari balik. Nah, yang di belakang saya itu kan udah ada SMK 5 yang ngejar itu. Nanti disensor aja. Iya. Udah ada SMK itu, terus saya balik lari. Yang habis gendrok sama saya ngomong, "Mas, belakangmu kapal." Pokoknya gembor begitu, teriak gitu. Terus yang depan saya pas saya lari belakang itu nengok, mukul, dan kena kepala. Habis itu tidak sadar, cuma paling beberapa detik, nggak sampai 3 detik paling langsung begitu kayak Pet-petan gitu. Pokoknya hilang kesadaran, tapi langsung bisa berdiri. Saya lari masuk kampung. Kebetulan belum pada jalan semua, masih di dalam kampung itu. Baru mau belok, saya panggil, saya teriakin. Terus saya naik, nggak tahu kenapa, basah semua baju saya belakang. Darah semua. Basah, yang ngerasa dingin lah mas. Rasa dingin, basah. Saya pegang ini, tangan darah semua. Terus ya, ini nggak tahu. Lama-lama kan pasti lemas. Iya. Terus saya minta pindah tengah. Saya ikut dulu pakai jaket teman saya. Saya ikut kenceng sampai sekolahan. Saya kasih kopi. Saya beli kopi, udah dapat telepon dari temen SMK anak sekolah anak kapal yang masih di daerah Ampel, suruh jemput sana. Kami yang udah sampai yang udah sampai sekolah jemput. Terus ditelepon lagi sama yang ketangkep, tapi kita tidak tahu kalau dia itu yang telepon itu ketangkep. Iya. Ditelepon katanya motornya suruh ngambil aja nggak apa-apa. Iya. Nah posisi di situ udah ngomong, alat semuanya, pokoknya bel semuanya buang aja dulu, disimpan dulu. Takut kalau kita dijebak di sana. Soalnya Iya. mau ngambil ke polsek. Oke, kita ngambil di sana. Saya udah buang semuanya. Terus sampai sana udah pakai lama, langsung polisi grek semua. Nah kebetulan temen ada yang bawa gear, pas itu dibuang, dilihat sama polisi, udah tangkap. Kasusnya itu untuk pindah di Perintis ya itu. Udah, kalau yang pindah di Perintis kasusnya Medor STM 3 itu tadi. Nah kalau pesan-pesan mas, buat pelajar yang masih suka tawuran itu gimana? Kalau tawuran tuh saya sendiri pun nyesel. Jujur aja nyesel, tawuran itu seperti apa ya pasti tahu semua lah. Kalian yang masih sekolah pasti tahu resiko tawuran itu apa. Ya udahlah, nggak usah tawuran lagi, buat apa, mending kalian berprestasi buat sekolah kalian, naikin nama kalian dengan
prestasi, bukan dengan kekerasan atau bukan kriminalitas. Ingat itu. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Lain waktu kalau ada kesempatan lagi kita ketemu lagi. Oke Mas, makasih Mas Jola. Ya. Oke.